akan mewawancarai khususnya tentang Ramadan gitu ya. Sebuah bulan yang selalu dikangenin. Ya nggak sih? Betul. Saya ingat waktu itu masih di bawah, belum SD lah ya. Belum SD. Apa yang disampaikan Mbak Weni itu pernah puasanya setengah hari dulu. Setengah hari. Puasa Beguyur setengah hari, Pak, kata orang ya, Palembang. beguyur, ya. Beguyur berpuasa. Bulan puasa ini menyatukan semua hambanya, terutama di rumah tangga. Allah, artinya Allah hanya mendidik kita dari 12 bulan, 1 bulan ini kita betul-betul masuk pesantren lah, dididik ya, dididik untuk tidak melakukan ini, terlakukan ini, yang mungkin kita lalai atau lupa pada saat 11 bulan berikutnya. Di saat-saat berbuka itu doa yang paling ijabah. Itu bukan hanya pada di ujung Ramadan. Oh, jadi setiap kali berbuka puasa, berdoalah kamu di sini. Iya. Insya Allah akan diijabah. Dari pengalaman-pengalaman yang sebelum saya, alhamdulillah itu ijabah. Tapi pada saat di penghujung yang tadi pertanyaan Mbak Weni, di penghujung mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi nih dengan Direktur Utama PT Pusri Palembang, Bapak Tri Wahyudi Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Ini persiapan lebaran nih, udah ini kayaknya baju baru. Baju baru. Baju baru apa stok lama, tampilan baru? Stok lama. Pak, gimana nih puasanya? Alhamdulillah Mbak Weni, sehat semua dan semua aktivitas bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Bisa ketemu keluarga gitu. Saya lihat daftar acara Pak Tri ini luar biasa. Padat banget. Ya karena ngurusin publik ya, ngurusin petani. Petani saya ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Bali, ada di Palembang, ada di Lampung. Oh gitu ya. Jadi harus lari sana, lari sini Mbak Weni. Wah, pabriknya ada di Palembang. Oke, Pak Tri. Saya akan mewawancarai khususnya tentang Ramadan gitu ya. Sebuah bulan yang selalu dikangenin. Ya nggak sih? Betul. Ya bagi umat Islam gitu ya. Nah, coba dong ceritain pengalaman masa kecil waktu menjalani ibadah puasa. Sering nyolong-nyolong diem-diem minum gitu nggak? Atau nggak apa-apa diceritain ya kan pembelajaran ya kan ya. Iya. Kan nggak mungkin Pak hidup tuh lempeng banget kan, nggak mungkin. Tapi kan tentu ada hal nanti yang bisa diambil hikmahnya. Apa deh yang bisa diceritakan nih kepada netizen? Iya. Jadi saya kira hal yang wajar dan kalau masih anak-anak ya. Saya kan lahir tahun 67 ya, berarti udah cukup sepuh lah ya. Enggak lah, tuaan saya masih. Artinya pada saat anak-anak ya kita memang dilahirkan sebagai seorang muslim kan dari seorang bapak ibu. Tapi dalam perjalanannya kita kan selalu mencontoh. Mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua dan juga keluarga. Jadi pada saat, kebetulan dari 7 bersaudara saya nggak pernah TK Mbak. Jadi langsung SMA? Yang lain TK saya nggak TK, nggak tahu kenapa saya juga nggak tahu. Kira langsung SMA. Jadi artinya kalau memang pembelajaran ya kita mengikuti apa yang tradisi ada di rumah. Oke, tradisinya seperti apa? Jadi kalau waktunya sahur ya kita sahur bareng-bareng. Saya ingat waktu itu masih di bawah, belum SD lah ya, belum SD. Apa yang disampaikan Mbak Weni itu pernah puasanya setengah hari dulu. Setengah hari. Puasa beguyur setengah hari, Pak, kata orang Palembang. Beguyur berproses. Puasa setengah hari, kemudian maju lagi sampai asar gitu kan, baru sampai maghrib. Tapi pada saat sampai maghrib, ya biasalah kalau waktu itu kan rasa haus gak tertahan, masih suka sembunyi di belakang pintu. Kalau anak saya yang kecil dulu, yang bintang, kalau puasa dulu lagi SD, sebentar buka kulkas, gitu kan, ya? Biar adem. Kalau Pak Tri kayak apa? Lah iya tadi ada apa? Kebetulan kalau sore kan ibu siang kan udah boleh masak. Itu kan mengganggu juga buat anak kecil kan. Mengganggu iman itu aroma dan lain-lain ya. Tapi nggak apa-apa ya, sekali-sekali boleh waktu itu ya karena masih belajar. Umur berapa? Lakukan juga. Umur berapa pertama kali puasa? Belajar puasa ya tepatnya. Belajar puasa ya di bawah 5 tahun ya. Artinya, di bawah 5 tahun udah belajar puasa? Iya, makanya
makanya wajar lah kalau itu setelah kita pikir, wah iya ya, sekarang anak-anak 5 tahun 6 tahun juga kan masih berat juga puasa gitu kan. Kalau kita di bawah 5 tahun ya setengah hari, kemudian juga sampai asar baru maghrib. Kadang aja kita masih berat ya nggak ya? Iya gitu. Tapi ya sudah, itu pembelajaran. Saya kira hanya sekali aja. Tapi karena tradisi kebersamaan, ya sudah kita ikut. Kita ikut sama kakak-kakak atau adik-adik bareng-bareng. Ya tradisinya tadi sahur bersama, kemudian sholat subuh bareng. Habis itu biasanya, nah ada kenangan lebih lucu lagi setelah saya SD. Gimana tuh? SD itu kalau habis subuh kan orang pada tidur. Saya nggak tidur, Mbak. Jadi kebetulan orang tua saya punya mobil kecil lah, Honda Lift tuh ya. Ini zamannya Honda banget Lift. ya itu. Iya, Honda Lift tuh masih zaman tahun 80-an kali Iya, ya. benar. Saya bersih mobil orang tua saya. Oke. Setiap pagi habis subuh bersih mobil, panasin mobil. Maju mundur. Nakal-nakal dikit keluar kan. Nah, keluar keliling tuh komplek tuh. Keliling. Jadi alhamdulillah nggak pernah belajar mobil jadi bisa mobil. Oke. Itu di bulan puasa. Itu di bulan puasa. Saya ingat betul itu. Jadi bersihin mobil biasa, kalau mau minta sesuatu kan harus ngerani dulu. Mobil orang tua bersih dulu. Akhirnya maju mundur baru muter. Itu di bulan puasa. Jadi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya, ternyata bisa curi-curi belajar mobil. Belajar mobil gitu. Oke. Nah, dari kecil makanan favorit apa kalau lagi puasa? Kalau lagi bebuko? Iya, kata kalau orang bebuko Palembang. standar kolak ya. Kolak harus ada. Harus ada itu. Kolak apa, standar pisang? Kolak ya. Kolaknya pisang. Ya kebetulan ibu saya pintar masak, jadi variasinya banyak. Meskipun bukan orang Makassar, tapi sering bikin es palu butung. Es palu butung, aduh Pisang kebayang. hijau ya? Iya, pisang hijau. Kemudian kolak, carcina. Nah, itu aja sih, Mbak. Sirup-sirup biasa lah gitu. Oke. Udah standar. Gitu. Nah, terus dengan belajar puasa itu apa sih yang Pak Tri kemudian dapatkan, atau mau puasa secara penuh dan menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan tuh mulai kapan? Iya. Jadi setelah kita mulai SD terus kita merasakan bahwa oh iya ternyata puasa itu penting ya. Di samping diwajibkan ya, dan Al-Qur'an diwajibkan, tapi itu adalah penting untuk kesehatan juga ternyata. Satu, yang kedua untuk kesehatan, yang berikutnya adalah menahan diri. Menahan diri. Nah, itu yang berat kan? Terkadang kita mau emosi, nggak emosi, terkadang kita udah nggak tahan panas dan lain-lain. Kebetulan dulu saya tinggal di Tanjung Priok. Wah, panas banget Tanjung Priok kan? Itu. Tanjung Priok kan udah lebih dari Semarang kan. Betul. Jadi saya kira menahan diri, kemudian sabar, kemudian tadi untuk kesehatan. Saya kira ini sesuatu yang menurut kita ya bagus lah ya. Oleh karenanya dari 12 bulan kan hanya sebulan. Betul. Yang kita manfaatkan. Setelah itu biasanya kita belajar Senin Kemis. Habis itu belajar Senin Kemis. Karena kita tahu manfaat kesehatannya gitu. Iya. Tapi kan itu didapatkan setelah Anda boleh dibilang dewasa. Iya kan? Betul. Tapi kan masa pancaroba, SMP, SMA itu kan masa yang belum benar boleh dibilang. Pada umumnya loh, kalau Pak Tri saya yakin benar. Iya dong. Pasti ada juga lah batal-batalnya. Diem-diem kemudian beli sirup es gitu ya kali zaman dulu. Tanjung Priok soalnya daerahnya. Tanjung Priok daerah panas. Ada nggak Pak? Iya tadi saya bilang kita pernah curi-curi minuman, makanan sembunyi di belakang pintu. Ya. Sampai SMA nggak lagi? Enggak lagi. Itu nggak sampai kelas 6 juga nggak sampai kok. Okay. Hanya sekali aja udah tobat selalu. Setelah tahu ternyata itu setelah ketahuan, karena ketahuan. Gimana ketahuannya? Ya ketahuannya dicari kan. Kok jam segini nggak ada? Karena di dapur kan lagi masak ibu kan gitu. Mungkin ada sesuatu yang hilang, dicari ternyata dimakan di belakang pintu. Apa itu makanannya? Ya biasa gorengan kan. Gorengan. Oke. Gitu. Pak Tri ini kan berapa bersaudara tadi? 7. 7 itu ngebayang dong ya, meja makan tuh penuh. Iya kan? Nggak pakai meja makan, biasanya gelar tikar gitu kan. Saking ininya saking ya. Banyaknya, saking gitu banyaknya ya. Banyaknya, terus gitu. Kalau yang cowok-cowok pasti makanannya berebut banyak. Banyak. Gitu ya. Iya. Yang cewek, 5, yang cowok kan 5. Nah, bayangin, kasihan deh itu. yang cewek-cewek kasihan deh. Kayak kasihan yang masak. Kasihan yang masak. Masak berapa pun habis kan gitu. Kalau ya ada yang kecil kan perempuan kan nerima aja kan gitu. Jadi ya sudahlah. Masak lagi. Kebetulan ibu suka masak, hobi masak. Masakan khasnya apa? Kalau sebagai orang Puerto Rico nih,
Iya, biasanya kan Orang bikin Purwokerto. soto ya. Soto kan standar kan, soto. Tadi gorengan, gorengan paling karena kita orang Puerto Rico ya berarti mendoan. Kan Mendoan gitu. harus ada. Kalau saya hobinya acar kuning. Acar kuning, Acar kuning. ikan acar kuning. Enggak pakai ikan. Jadi Acar apa kuning timun, aja. wortel, Wortel yang dikasih. ditiris, kasih bumbu kuning. Iya, bumbu kuning. Sama juga dikit lah gitu. Oke. Itu hobi saya memang itu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Istri pasti jadi pinter juga masak itu. Alhamdulillah. Oke, ada nggak pengalaman spiritual yang paling berkesan selama Pak Tri menjalani ibadah puasa? Dari kecil sampai kemudian umur sekian yang sudah sangat mapan, boleh dibilang seperti itu ya? Pasti ada lah Mbak ya. Tadi kan itu hanya cerita yang lainnya. Bunga-bunga Tapi gitu ya. Tapi dari sisi religinya saya kira ada. Kebetulan rumah saya persis di depan masjid. Dulu itu langgar ya. Iya, langgar. Kalau bahasa itu masih dari gedek, masih dari bilik. Jadi mulai dari bilik masih pakai lampu belum ada listrik, masih sentir, kemudian berubah menjadi musola, kemudian berubah menjadi masjid. Alhamdulillah karena sebelahan dengan masjid ya sudah. Jadi pada saat sahur kita sering membangunkan orang sahur pakai toa itu kan. Iya, iya. Kemudian waktu sholat subuh kita sering azan, belajar azan qomat. Udah itu ya sudah ikut tadarus atau pengaji. Dan biasanya di sana tuh ada guru ngaji yang melatih kita untuk berpidato. Nah, itu juga ya menjadi salah satu pengalaman ya. Mendidik kita bisa menjadi sebagai bukan penceramah, sebagai orang yang bisa berorasi. Oh, jadi belajarnya dari situ. Mulai dari kecil, mulai dari SD lah saya tinggal di situ. Saya kira itu. Jadi banyaklah pengalaman religinya ya karena kita diberitahu bahwa bulan suci ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala, jadi kita menggali banyak pahala di saat-saat Ramadan gitu. Jadi ya sudah 5 waktu ya setiap 5 waktu pasti kita manfaatkan untuk ngaji. Tapi misalkan gini ya, maksud saya tuh ketika menjalani ibadah puasa, entah pada waktu kapan, itu ada kejadian di keluarga Pak Tri, baik ketika masih tinggal bersama orang tua, ataukah ketika Pak Tri sudah menjadi kepala keluarga. Ada nggak yang paling berkesan, yang membuat misalkan ya keutuhan sebagai keluarga tuh menjadi goyah atau justru semakin erat? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah dipaksain Pak. Saya mana tahu ada kan gitu. Ini netizennya kepengen tahu kan gitu. Jadi bisa mengambil hikmah. Ya pasti ada lah Mbak ya, pasti ada. Ya, karena jujur waktu itu saya kan dari SMP saya pindah ke Jogja kan. Saya memberanikan diri keluar dari keluarga. Kakak-kakak saya, adik saya kumpul semua di Jakarta. Saya ke Jogja malah. Karena yang pernah saya cerita saya pengen jadi sarjana pertanian. Iya, iya. Saya sekolah di Sekolah Pertanian Yogyakarta. Itu kan jauh dari keluarga. Itu pengalaman saya bagaimana rasanya berpuasa jauh dari keluarga. Kemudian setelah kita lulus, begitu nikmatnya pas puasa kumpul dengan keluarga. Jadi merasakan bersatu kembali di bulan Ramadan itu penting sekali karena momen itu susah didapat. Betul. Karena kan berbukanya kan pada waktu yang sama. Iya. Jadi semua yang habis sekolah, yang habis kerja kumpul semua memaksakan diri supaya maghrib di rumah. Betul. Jadi itu momen yang menurut saya cukup bagus ya. Itu yang harus kita pertahankan. Di situ ada dialog, ada komunikasi. Ada si A sukanya ini, si B sukanya ini, tukeran gitu kan. Ya, nggak suka kolak, sukanya bubur kacang hijau tuker gitu kan. Atau dia bawa sesuatu dari luar, makan bareng gitu. Jadi saya kira momen itu cukup bagus Mbak. Artinya bulan puasa ini menyatukan semua hambanya, terutama di rumah tangga. Cuma yang paling sedih kalau ada momen yang kita kesiangan bangun sahur. Nah itu yang repot itu. Asik jadi deh. Sekeluarga nggak makan sahur. Bener. Terutama itu perannya di ibu. Nah iya, tapi nggak bisa nyalain kan? Nggak bisa nyalain. Ibu capek. Dia juga capek, ngaji sampai malam gitu kan. Nggak ada yang ngingetin kan. Ya sudah, satu keluarga nggak puasa. Bukan nggak puasa, nggak sahur. Nggak sahur. Ya sudah. Penuh dengan ikhtiar, penuh dengan doa. Untuk sampai waktunya berbuka. Sampai maghrib. Ya. Sampai waktunya berbuka. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi di keluarga Batih, Pak Tri, apa yang kemudian dibawa ketika Anda sudah berkeluarga? Ya tadi
Yang jelas manfaat dari kecil ya, dari kecil kita melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian sholat malam. Saya kira itu menjadi benteng ya, Pak. Benteng supaya kita lebih kuat lagi menahan kesabaran. Setiap ada persoalan kita sabar. Kemudian kita harus berani berbuat sesuatu yang lebih baik lagi buat sesama. Saling berbagi lah ya. Karena kalau kita lihat sana sini dan kita melihat pahalanya, barang siapa memberikan buka puasa pada seseorang, pahala puasa itu kan juga milik kita juga kan itu. Jadi kita berbondong-bondong untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Artinya kita bersama keluarga dilatih untuk memberikan sesuatu kepada sesama. Tidak hanya makan yang berlebih, tapi yang penting bisa membatalkan. Karena niatnya kita ingin mendapat pahala. Iya. Kemudian tadi kesabaran, kemudian kebersamaan, dan kemudian ketakwaan, menambah nilai takwa itu tadi. Ya, jadi karena dari 12 bulannya sebulan, kita berbondong-bondong untuk mendapatkan pahala yang lebih dari itu semua. Dan di bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Iya. Jadi gimana caranya? Oleh ibu saya itu diminta pokoknya harus khatam gitu. Harus khatam? Harus khatam, minimal dalam 1 bulan harus khatam. Syukur-syukur dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 kali khatam. Jadi itu dididik untuk belajar. Di ini ya, ditradisikan ya? Ditradisikan. Dan kita biasanya saut-sautan kalau tadarus kan yang udah lancar, yang ngikutin terus gitu kan. Yang belum lancar dibimbing gitu. Nah itu kadang-kadang udah bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kalau mau ngejar khatamnya berarti sendiri-sendiri. Setelah kumpul bareng baru memisahkan diri. Gitu. Jadi tradisi untuk khatam itu ada dari kecil ya? Ada. Dan kemudian dibawa ketika Pak Tri sudah berkeluarga ya? Tapi kan nggak mudah loh Pak ngomong dengan anak-anak kita gitu ya. Taruhlah kita tuh karena kira-kira generasi kami sama nih baby boomers nih. Gitu ya. Tentu beda ya, anak-anak tahu sendiri. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing setelah kita sama-sama sholat subuh. Ya, sholat subuh atau taraweh. Kemudian misalkan kita baca Yasin bersama. Habis itu masuk kamar. Nah, gimana cara komunikasi dengan anak? Ya justru dengan gadget itu justru kita sampaikan ya sudah nggak usah diambil Al-Qurannya, buka gadgetnya Google, cari surat sekian ayat sekian, baca bareng-bareng. Jadi kita manfaatkan gadgetnya itu, kan tidak harus bawa fisik Al-Quran kan sekarang udah teknologi luar biasa kan, tinggal buka ya sudah. Yang penting kita habis sholat subuh baca ini sama-sama, kemudian dibahas gitu ya. Gitu. Dan kebetulan di kami ini selalu mengundang guru haji. Jadi takut salah arah tafsir kan, gitu ya. salah tafsir. Jadi kita baca Al-Quran, kita undang ustadz yang bisa menerjemahkan atau yang bisa memberikan makna dari tafsir itu sendiri supaya nggak salah. Oke, jadi ternyata kalau ada niat tuh memang bisa ya, itu bukan alasan ya. Dan saya bilang ke anak-anak itu setinggi apapun pendidikan Anda, kalau basicnya nggak kuat dari sisi agama, sangat bahaya. Jadi kita bilang mulai dari kecil tuh udah kita didik untuk agama. Dan itu kita wajibkan gimana caranya. Saya mendatangkan guru ngaji. Sesibuk saya pun ya saya datang guru ngaji gitu kan. Pada saat Ramadan juga guru ngajinya datang hampir atau enggak? Setiap minggu. Setiap minggu. Di luar Ramadan pun kita undang. Jadi mereka pulang sekolah, habis maghrib ngaji. Jadi sebelum belajar ngaji dulu. Oke. Pak Tri, puasa tadi kan Anda bilang adalah ini ya, modal untuk hidup untuk bulan-bulan berikutnya gitu ya. Jadi apa sih yang membuat kemudian puasa itu menjadi hal yang sangat sakral gitu ya? Puasa ini buat siapa Pak Tri sebenarnya? Ya. Buat kita atau buat Allah? Ya, kalau dalam Al-Quran buat Allah kan, bukan buat kita kan. Buat Allah. Artinya Allah hanya mendidik kita dari 12 bulan, 1 bulan ini kita betul-betul masuk pesantren lah, dididik ya, dididik untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, yang mungkin kita lalai atau lupa pada saat 11 bulan berikutnya. Saya kira ini juga pelajaran buat kita. Jadi setelah 1 bulan kita diterpa, dididik untuk berbuat yang baik sesuai dengan ajaran kita, itu kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Dan kalau perlu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan biasanya lupa, habis lebaran terus kita kembali lagi ke habit kita sebelumnya. Ya itu yang harus kita introspeksi ya. Kita introspeksi bahwa apa iya sih kalau kita sudah berjuang selama sebulan, kita mau lupakan atau mau kita lalaikan bulan-bulan berikutnya.
kan sayang sekali itu kan. Makanya setelah Idul Fitri kita nggak lama puasa Syawal supaya nggak lupa. Iya, gitu kan. betul. Jadi itu saya kira ada tahapannya. Syawal selesai kita masuk Senin Kemis. Gitu. Jadi menjaganya dengan itu ya. Iya, karena manfaat buat kesehatan juga baik. Kemudian juga pada saat kita berpuasa menahan segala sesuatu. Tidak hanya Ramadan kan, puasa apapun ya kita harus berbuat baik kan gitu pada sesama. Saya kira itu. Jadi habis Ramadan, Syawal, Senin Kemis, kalau bisa Daud. Kalau Pak Tri sendiri harian mana nih? Senin Saya Kemis? masih Senin Kemis. Senin Kemis. Udah berapa lama? Ya alhamdulillah dari kecil gitu ya. Karena saya merasa bahwa manfaat buat kesehatan luar biasa. Bagus. Dan kita bisa menahan tidak menjadi manusia yang serakah gitu aja. Tidak menjadi manusia yang serakah. Ya, Apa itu maksudnya? penting. Ya artinya kalau kita sudah dapat rezeki sekian ya sudah. Nggak usah Cukup cari ya? yang lebih besar lagi. Karena kan takaran dari Allah kan sudah ada itu. Rezekimu tidak akan tertukar. Itu akan kalau Allah sudah mengizinkan datang dari atas, dari samping, dari bawah kan gitu. Ya sudah, kita tidak perlu menjadi manusia yang serakah. Gitu. Itu menurut saya hikmahnya ke sana, Mbak. Jadi dengan berpuasa tuh kita juga untuk menjaga supaya kita nggak serakah. Nggak serakah. Betul nggak serakah? Nggak serakah. Ya. Jadi orang yang greedy. Ya. Rakus. Karena tadi saling berbagi, lebih peduli pada sesama, sehingga ya sudah kita makan apa adanya, kemudian rezeki pun kita kejar, bukan kita kejar, kita bekerja sudah ada takarannya, nggak usah menjadi manusia serakah. Itu kan kenyataannya sulit ya buat dilaksanakan ya. Udah punya mobil 1 mau 2, Iya. udah punya 2 mau 3, rumah 1 kayaknya rumah itu bagus beli lagi. Itu gimana sih bisa nahan keinginan? Ya kita nggak pernah bicara sendiri ya, terkadang sama istri atau sama anak-anak. Kalau kamu punya sesuatu sudahlah, yang ada pakai dulu. Masa depan kalian masih jauh kan, karena orang tua tidak hanya meninggalkan materi atau kekayaan, yang paling penting adalah meninggalkan ilmu dan agama. Bekalnya paling penting itu. Karena kan kalau ilmu kan sampai mati pun tetap masih bisa dimanfaatkan itu ya. Jadi apalagi dalam hadis, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, gitu kan. Nah, kita nggak tahu kalau Cina sekarang jadi lebih maju. Nah, itu ada makna dari ayat itu kan gitu ya, dari hadis itu. Makanya saya bilang ke anak-anak sudahlah, yang kita cari itu ilmu dan agama. Gitu. Kalau kalian sudah dibekali oleh ilmu dan agama, insya Allah hidup kalian akan terjaga. Gitu. Dan itu basic banget ya? Itu basic banget. Basic banget ya. Oke. Pak Tri, saya ingin juga ya, ingin tahu ya bagaimana pemikiran Pak Tri tentang diversity. Ya, diversity. Keanekaragaman di Indonesia tercinta ini. Pada masa Ramadan seperti saat ini, di mana kita mayoritas di Indonesia adalah umat Muslim gitu ya. Apa yang bisa Anda sharingkan gitu kepada umat Muslim tentang diversity ini? Iya, saya kira ya itu tadi ya, keanekaragaman di negeri kita tuh luar biasa ya. Artinya mohon izin saya waktu masih di Priok pun, saya punya tetangga kan di sana kan variasinya banyak sekali. Iya. Kan? Ada orang Timor, ada orang Flores. Itu multi banget tuh multi di sana banget, ya. Di Priok tuh luar biasa kan. Ada dari suku Maduranya, dari Bugisnya, Jawanya banyak. Kebetulan di musola yang sebelah rumah itu sekelilingnya banyak yang Nasrani juga. Nah, saking toleransinya mereka ikut membangunkan sahur. Kemudian dia ikut makan sahur dan dia ikut berpuasa. Saya tanya, kenapa kamu ikut puasa? Pengen coba aja, ya. Kok kayaknya enak orang Muslim berpuasa. Dan dia mulai dari kecil sampai dewasa ikut dia. Tapi tetap pada imanannya dia. Ya. Kita nggak bisa memaksakan. Artinya toleransi itu ada. Jadi untuk orang yang di luar Muslim pun merasakan bahwa ternyata nilai puasa itu ada. Saya tanya, kamu kenapa kok ikut berpuasa? Tadi kita nggak berlebihan bermakan, kita makan tepat waktu, diatur gitu kan. Jadi oke. Jadi dari sisi itu dia belajar. Kemudian toleransi yang lainnya saya kira tadi karena saling memahami lah, saling memahami, saling mengerti, dan dia tidak marah kalau
Zaman sekarang kan masih ada tuh yang bunyi-bunyi keliling kampung kan. Zaman dulu lebih parah lagi kan. Lebih parah lagi. Macam-macam, ada yang pakai petasan dan lain-lain kan. Mereka nggak marah, justru mereka ikut bangun gitu kan. Nah, itu yang dari sisi toleransinya. Toleransi beragama saya kira udah cukup bagus. Kemudian kita juga merasakan mereka menghormati kita sedang berpuasa selama sebulan. Jadi mereka juga paham betul. Saya kira ini diversifikasi bagus sekali lah buat kami. Oke, Pak Tri, dengan sisa umur boleh dibilang seperti itu ya? Iya. Apa sih sebenarnya yang Pak Tri cari dalam hidup ini? Yang jelas yang kita cari adalah keselamatan dunia akhirat. Itu yang penting. Yang kedua keberkahan. Keberkahan artinya ya umur yang berkah, rezeki yang berkah. Berkah itu apa artinya buat Pak Tri? Ya berkah itu berarti sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat buat kita, buat orang lain, buat keluarga atau juga buat orang lain. Saya kira itu makna yang menurut saya perlu kita jaga dan terus kita pertahankan, Mbak. Jadi. Apa doa Pak Tri ketika akhir hari Ramadan? Kalau doa itu selalu saya ucapkan pada saat berbuka. Pada saat berbuka. Karena ilmu yang saya dapat di saat-saat berbuka itu doa yang paling ijabah. Jadi bukan hanya pada di ujung Ramadan. Oh, jadi setiap kali berbuka. Berbuka puasa, berdoalah kamu di situ. Yeah. Insya Allah akan ijabah. Dari pengalaman-pengalaman yang seminta, ya alhamdulillah itu ijabah. Tapi pada saat di penghujung yang tadi pertanyaan Mbak Weni, di penghujung mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Karena kita nggak tahu usia kita besok, nanti malam atau lusa kan kita nggak tahu. Artinya saya bersama keluarga mohon dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Itu selalu doa yang kita panjat terus ya, dipanjatkan di penghujung Ramadan. Kemudian manfaat dan kesehatan serta keberkahan yang tahun ini bisa dilebihkan di tahun yang akan datang. Bisa dilebihkan pada tahun yang akan datang. Itu doa yang selalu kita panjatkan, Mbak. Kesehatan, keberkahan, dan juga umur yang berkah untuk dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Oke. Secara bersama-sama. Kumpul keluarga. Oke. Itu, Mbak. Oke, Pak Tri. Nanti kita bubuko make apa? Nah, Ibu di rumah udah masak apa nih? Hidangan favoritnya apa? Iya, kebetulan istri saya lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung, jadi beli ya, restoran sederhana. Yang ada nyebut aja merek. lah. Apa aja ada. Yang ada aja. Gitu. Dan biasanya saya juga nggak macam-macam. Biasanya buka dengan yang manis dan hangat, habis itu sholat. Baru. Biasanya makannya malah habis tarawih gitu kan. Oh gitu. Itu biasanya. Karena kalau banyak makan menjelang maghrib kan senep ya. Habis maghrib makan lagi, nanti nggak bisa tarawih kan gitu. Kadang-kadang buat alasan, ya sudah. Itu yang tadi saya bilang, menjaga untuk tidak menjadi manusia yang serakah. Iya. Kalau sebelum buka puasa maunya beli ini kan. Begitu buka. Pasti buka nggak ada yang makan, satupun hanya berpanjangan aja, malah mubazir gitu kan. Saya kira di situ menahan dirinya di situ, Pak. Itu kata orang Palembang lapar mato. Oke, jadi untuk sore nanti karena Ibu lagi di Bandung, Pak Tri menyediakan diri untuk diajak berbuka puasa. Siap. Oke. Apalagi yang mau disampaikan, silakan. Ya intinya tadi kepada netizen semua, kita laksanakan bulan puasa ini dengan baik, dengan hikmat. Kemudian kita ambil manfaatnya. Dan jangan lupa 11 bulan ke depan minimal sama dengan 1 bulan ini. Kalau kita melaksanakan itu, insya Allah kita dalam kondisi yang sehat. Kemudian kita juga dalam kondisi yang penuh dengan keberkahan. Bisa menahan diri dari segala hal. Saya kira apa yang sudah kita ambil di bulan Ramadan ini akan terus kita manfaatkan di bulan-bulan berikutnya. Jangan hanya di 1 bulan. Ya. Karena nih bulan yang penuh cobaan, betul, katanya ya. Betul. Bulan yang penuh tantangan, tapi kita jalankan saja gitu. Bekerja ya wajib hukumnya bekerja gitu. Tetap jangan jadi alasan. Jangan jadi alasan. Jadi saya kira hanya momen saja. Iya. Karena saya pernah 1 bulan full ada di luar negeri lagi sekolah. Wah itu luar biasa. Sementara negaranya kalau negaranya bagian non muslim kan gitu. Nah kan? iya, nggak berapa jam jadi. Kalau Amerika gawat nih.
Panjang bener. Iya, artinya ternyata puasa di negeri orang pun seperti ini kan. Jauh dari keluarga, hanya sendiri ya, selama sebulan. Kangen aja pengen pulang gitu kan. Tapi karena kita lagi sekolah ya sudah. Tapi akhirnya bisa juga kan. Bisa juga kita Bisa lalui. juga. Oke. Jadi beruntunglah ya kita yang menjalani ibadah puasa ya. Iya. Harus dilihat secara multidimensi lah. Multidimensi ya. Artinya ya. dari sisi kesehatan, dari sisi spiritual, dari sisi kepedulian, jiwa sosialnya dibangun semua di sini. Banyak ya. Banyak, dimensi Ramadan tuh banyak sekali ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Tri. Ya, sama-sama Mbak ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik yang diambil, yang nggak baik jangan diambil. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.